Luka, karya Rivalina. Dasa adalah seorang gadis yang duduk di bangku universitas. Ia memiliki 3 teman baik bernama Liza, Molly, dan Clara. Mereka sudah berteman dari kelas 1 SMP sampai mereka kuliah sekarang. Dasa sudah menganggap sahabat-sahabatnya seperti kakaknya sendiri karena Dasa paling muda di antara ketiga sahabatnya. Karena mereka semua sibuk dengan tugas kuliahnya masing-masing, alhasil mereka tidak bertemu hampir 5 bulan lamanya. Mereka hanya chattingan saja di grup yang mereka sudah bikin dari awal mereka kenal. Mereka sudah sangat rindu satu sama lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu dan kumpul di rumah Riza hari itu. Dasa dan teman-temannya sedang bercanda bersama untuk menghilangkan rasa rindu mereka karena sudah hampir 5 bulan lamanya mereka tidak bertemu. Karena keasikan bermain dan bercerita tentang hal yang mereka alami, sehingga mereka lupa waktu dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Dasa dan Molly sudah ditelepon oleh orang tuanya untuk pulang dan akhirnya Molly dan Dasa memutuskan untuk pulang bersama. Mereka berpamitan dengan kedua temannya dan orang tua Liza untuk izin pulang. Mereka berpisah di pertengahan jalan karena rumah Molly dan Dasa berbeda arah. Sesampainya di rumah, Dasa memberikan kabar ke Molly kalau dia sudah sampai rumah dan tidak lupa Dasa bertanya apakah Molly sudah sampai atau belum. Dan 3 menit kemudian, Molly menjawab pesan temannya tersebut kalau ia sudah sampai. Dasa memutuskan untuk mandi dan selesai mandi, ia mendapat chat dari Clara. Clara, Dasa, lu lagi apa? Udah tidur belum? Dasa, belum tidur kok Clara, gue abis mandi, kenapa Clara lu chat gue? Clara, Dasa temen gue namanya Arkan, dia tertarik sama lu nih Das. Coba lu stalk dulu aja Instagramnya dia, siapa tahu cocok gitu kan, hahaha. Dasa, loh kok bisa? Dia emang udah pernah ketemu gue, Clara, dia lihat lu dari postingan instastory gue pas kita main tadi Das. Terus dia reply instastory gue dan nanyain yang rambutnya agak pendek siapa namanya. Terus dia minta username Instagram lu. Di antara kita kan yang rambutnya agak pendek cuma lu doang Das. Dasa, aduh gue gak pede banget nih Clara, takutnya gue gak sesuai ekspektasi dia, lu tahu kan gue gak secantik itu. Aduh Clara, gue minder takut. Clara, Dasa, lu tuh cantik, gue kan selalu bilang lu tuh cantik, jangan insecure terus, gak boleh. Kan cantik juga gak selalu tentang fisik Das, coba lu kenalan dulu aja, siapa tahu cocok kan. Dasa, iya deh Clara, gue coba stalk dulu Instagramnya, aduh gue takut Clara. Das, lu tuh cantik, percaya sama gue. Buktinya aja Arkan mau kan kenalan sama lu. Pokoknya lu lihat-lihat aja dulu Instagramnya Arkan. Nanti kalau lu suka chat gue lagi ya Das. Ingat, kabarin lagi. Awas aja kalau sampai lupa, gue marah sih. Dasa pun hanya membaca pesan terakhir dari sahabatnya itu dan ia pun langsung mengecek kembali tugas-tugas kuliahnya. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 1 dini hari, tetapi Dasa pun belum mengantuk sama sekali. Seketika ia teringat dengan ucapan Clara tentang Arkan dan ia pun membuka kembali HP-nya dan langsung mencari username Instagram Arkan. Dasa memfollow Instagram Arkan dan Dasa pun mengestalk Instagram Arkan. Ada rasa tertarik dan penasaran pun muncul di dalam hati Dasa. Ia bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa Arkan bisa tertarik sama gua ya? Padahal kan Liza, Molly, Clara pun jauh lebih cantik. Akhirnya ia memutuskan untuk tidur karena besok pagi Dasa ada jam kuliah. Pukul 7 pagi pun Dasa sudah berangkat kuliah. Ia memilih menggunakan kereta api dibanding naik Gojek karena jauh lebih murah dan agar bisa mencuci mata melihat pemandangan kota. Sesampainya ia di tempat kuliah, Dasa pun langsung chat Clara. Dasa, Clara, kayaknya gue tertarik sama Arkan deh. Clara, serius kan ini Das? Dasa, iya Clara, gue serius, malahan sampai 5 rius ini, hahaha. Clara, Dasa, lu balik kuliah ada acara nggak? Dasa, nggak ada sih kayaknya, kenapa emangnya Clara, oke, kalau gitu nanti balik kuliah kita ketemuan di coffee shop langganan gue ya, bisa kan lu Das? Dasa, iya bisa Clara, pasti lu kangen gue kan, sampai-sampai ngajak main lagi hari ini, hahaha. Clara, pede lu ternyata tinggi juga ya Das, hahaha, gue pengen ngajak lu ketemu Arkan nanti. Dasa, serius ini Clara, lu gak bercanda kan, gak lagi ngeprank kan? Clara, insya Allah kali ini gue serius kok Das, hahaha. Dasa hanya membaca chat dari Clara dan langsung mematikan HP-nya karena jam pelajarannya sudah mulai.
Jam pelajaran Dasa sudah usai, waktunya untuk pulang. Ia langsung bergegas menuju ke coffee shop tempat ia dan Clara ketemuan. Dasa sedikit risau karena takut Arkan tidak menyukainya dan ia tidak sesuai dengan ekspektasi Arkan. Dasa memberanikan diri dan menghilangkan rasa takutnya itu. Sesampainya ia di coffee shop, sudah ada Clara dan Arkan yang lagi menunggu dirinya datang. Dasa pun bergegas menghampiri sahabatnya itu. Clara pun mengenalkan Dasa ke Arkan. "Hai, kenalin, gue Arkan, pas lu Dasa kan?" ucap Arkan dan ia pun menjulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Dasa. "Hai, iya gue Dasa, salam kenal ya," ucap Dasa membalas ucapan Arkan dan tidak lupa ia membalas jabat tangannya Arkan. Mereka mengobrol tentang banyak hal, mulai dari Arkan bertanya Dasa hobinya apa, sampai Arkan memuji kecantikan yang dimiliki Dasa. Arkan juga bilang Dasa sangat menarik dan juga sangat periang. Dasa seperti anak kecil di matanya Arkan. Mulai dari pertemuan itulah, Arkan benar-benar jatuh hati dengan Dasa. Dan Dasa juga sama. Ia merasa cocok dan nyambung dengan Arkan. Menurut Dasa, Arkan sangat luas wawasannya tentang segala hal. Dan Arkan juga sangat asik bila diajak bercanda, karena Dasa suka pria yang humoris dibanding romantis. Arkan juga sangat dewasa pemikirannya, berbeda dengan Dasa pemikirannya, masih seperti anak-anak. Karena sudah mulai sore, Clara memutuskan untuk pulang duluan karena masih banyak tugas yang harus ia selesaikan. "Arkan, gue titip Dasa, anterin dia sampai depan rumahnya ya, awas aja sampai macam-macam, gue blacklist lo dari pertemanan gue," ucap Clara sebelum keluar dari coffee shop untuk pulang. Arkan nganterin Dasa pulang dengan selamat dan menurunkan Dasa di depan rumahnya persis seperti yang Clara ucapkan tadi. "Gue masuk duluan ya Arkan, lo hati-hati pulangnya, jangan ngebut-ngebut, bahaya udah malam," ucap Dasa untuk mengingatkan Arkan. Dasa pun masuk ke dalam rumah dan Arkan langsung jalan pulang. Arkan benar-benar tidak mengebut seperti yang Dasa ucapkan tadi. Ternyata rumah Arkan dan Dasa tidak terlalu jauh sehingga tidak memerlukan waktu lama di perjalanan. Dasa sangat berbunga-bunga hatinya hari ini. Ia benar-benar senang karena ia menemukan pria yang benar-benar seperti tipenya dia. Dasa langsung bersih-bersih karena sudah seharian di luar. Ketika Dasa sedang bermain game, ada chat nomor yang ia tidak kenal masuk. "Arkan, hai Dasa, ini gue Arkan. Gue dapat nomor lu dari Clara. Jangan lupa di save ya Dasa." Dasa, "Oh alah, gue kira siapa, ternyata lu Arkan. Iya ini gue udah save kok nomornya." Mereka chatan sampai pukul 11 malam. Karena Dasa sudah mulai mengantuk, ia langsung bilang ke Arkan dan Arkan menyudahi percakapan mereka. Sudah 3 bulan lamanya mereka melakukan pendekatan. Akhirnya, Arkan memutuskan untuk menjadikan Dasa menjadi pacarnya. Arkan meminta bantuan Molly dan Clara untuk melancarkan rencana yang sudah ia siapkan. Sekarang pukul 5 sore, Molly dan Clara datang untuk membantu Arkan. Sebelum mereka datang ke rumah Dasa, Arkan sudah membeli bunga mawar merah untuk Dasa. Molly dan Clara datang ke rumah Dasa dan mengajak Dasa keluar. Dasa tidak tahu kalau ternyata ada Arkan ikut bersama kedua sahabatnya. Mereka berempat jalan-jalan dan tidak lama Arkan langsung mengungkapkan isi hatinya selama ini ke Dasa kalau ia menyukai Dasa. "Das, lu mau gak jadi pacar gue?" ucap Arkan. Dasa pun menjawab dengan rasa bahagia dan juga gugup. "Iya Arkan, gue mau jadi pacar lu." Sesampainya Arkan di rumah Dasa, ia langsung ngasih bunga yang ia beli tadi untuk Dasa. Dasa menjadi orang yang paling bahagia hari itu. Arkan juga sangat dewasa, ia mengubah beberapa sikap Dasa agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dari mulai mengubah sikap Dasa yang kalau lagi ada masalah dipendam sendiri, Arkan memberitahu Dasa bahwa sikap seperti itu tidak baik karena sharing cerita ke orang lain dapat mengurai beban dan pikiran. Ia juga mengubah pola hidup Dasa agar lebih sehat, mulai dari mengingatkan Dasa sarapan karena sarapan itu penting, dan bahkan ia memberitahu Dasa kalau mandi malam itu sangat tidak baik untuk kesehatan, dapat menyebabkan pengeroposan tulang. Hidup Dasa sangat indah kala itu untuk dirinya. Hubungan Dasa dan Arkan pun tidak bisa dipertahankan lebih lama dikarenakan Arkan berbohong pada Dasa. Arkan bilang kalau dia akan ke rumah omnya, tapi pada kenyataannya ia malah jalan dengan Clara dan temannya Clara bernama Aurel. Aurel juga sempat dekat dengan Arkan, tetapi Arkan kurang suka dengan sikapnya Aurel, jadinya Arkan memutuskan untuk menjauhkan Aurel. Hari itu, Dasa sangat khawatir karena Arkan tidak ada kabar sampai jam 10 malam. Padahal, di hari itu juga kalau Dasa memberitahukan kalau dia mempunyai pacar bernama Arkan dan kedua orang tuanya ingin bertemu dengan Arkan. "Maaf ya, tadi HP aku lowbat, aku juga lupa bawa casan. Oh iya, aku juga tadi sempat mampir ke rumah teman aku. Di rumah om aku juga tadi rame banget, banyak sepupu aku pada datang." Chat dari Arkan hari itu.
Dasa mencoba memaklumi hal tersebut dan tidak mempersalahkannya. Namun ketika melihat instastory Clara, dia baru tahu kalau ternyata Arkan bohong pada dirinya. Sebenarnya Arkan jalan dengan Clara. Ketika melihat itu, Dasa langsung menangis. Ia menangis karena ia sakit hati mengapa sahabatnya ikut berbohong dan menutupi kebohongan pacarnya. Aku mau jujur kalau sebenarnya aku tadi gak ke rumah om aku, tapi aku jalan sama Clara sama Aurel. Dunia Dasa rasanya runtuh. Dua orang yang Dasa sayang dan Dasa percaya mereka tega berbohong dengan alasan tidak mau menyakiti hati Dasa. Dasa langsung meminta putus ke Arkan, tetapi Arkan menolak dan meminta maaf serta berjanji tidak akan diulang lagi. Namun Dasa terlalu kecewa dengan sikap pacar dan sahabatnya itu. Dia tidak ingin balikan dengan Arkan dan juga ia memutuskan untuk menjauh dari Clara. Padahal Dasa sudah berusaha yang terbaik buat Clara, tapi kenapa dia malah kayak gini? Itu yang Dasa pikirkan berulang-ulang kali. Dasa tidak kuat menahan sendiri, akhirnya ia bercerita pada Molly dan Liza. Mereka berdua sangat tidak percaya atas sikap Clara pada Dasa. Molly dan Liza pun menjauhi Clara karena mereka merasa Clara sangat tidak baik untuk dijadikan teman lagi. Molly dan Liza selalu memberikan dukungan dan juga semangat untuk Dasa. Molly dan Liza selalu memastikan Dasa baik-baik saja, sampai akhirnya Dasa mencoba mengikhlaskan dan menerima serta memaafkan semua kesalahan Arkan dan Clara. Sekian cerpen dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.